Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan hari ini, pelajaran sistem jaringan, kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Hari ini kita akan belajar tentang eh, analisa kebutuhan perangkat lunak server. Kemarin kita sudah Bapak juga sudah menjelaskan fungsi sistem operasi sampai part 3. Sekarang kita udah masuk materi baru tentang analisa kebutuhan perangkat lunak server. Mari kita langsung lanjut aja. Kebutuhan dalam kaitannya dengan pengembangan komputer server merupakan sebuah kondisi atau kemampuan yang diharapkan ada pada komputer server yang diinginkan oleh user. Komputer server dalam hal ini merupakan perangkat yang di dalamnya terinstall sistem operasi jaringan. Jadi kita nggak bisa sembarangan nih mengembangkan sebuah komputer server yang mana yang dibutuhkan oleh user. Kita nggak bisa sembarangan. Kita harus tahu dulu apa yang user inginkan dan apa yang user butuhkan, lalu mau ngapain aja di server kita, kalau di komputer server yang kita buat. Kita harus tahu dulu sebelum kita akhirnya membuat sebuah komputer server. Kita lanjut. Analisa perlu dilakukan nih untuk mengetahui server seperti apa yang akan dibangun. Penentuan kebutuhan akan sistem operasi jaringan dapat diketahui dengan memahami user yang akan menggunakan sistem tersebut. Sistem yang dipilih diharapkan merupakan sistem yang mampu menjalankan semua kebutuhan aplikasi yang diinginkan oleh user, termasuk di dalamnya perangkat keras yang mendukung untuk menjalankan hal tersebut. Jadi setelah ini kita analisa apa aja sih yang dibutuhin oleh user mau ngapain aja nih di tempat kita. Setelah itu baru nih kita tentuin softwarenya apa aja ya untuk yang diinginkan user. Seperti ini misalnya membuka file Office. Oh, kalau gitu berarti kita butuh aplikasi apa nih untuk di server kita. Lalu misalnya perangkat keras apa yang dibutuhkan untuk mendukung agar user bisa menjalankan aplikasinya dengan lancar. Kita lanjut. Nah, setelah itu kita identifikasi nih kebutuhan aplikasinya. Sistem operasi yang dipilih nantinya haruslah sistem operasi yang kompatibel atau yang bisa dicocokkan dengan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Ini dapat dilakukan melalui identifikasi berbagai kebutuhan aplikasi dari user. Jika akan digunakan dalam jaringan, identifikasi juga kompatibilitasnya dengan sistem operasi lainnya. Jadi ada dua yang kalian harus lakukan. Pertama, identifikasi dulu user pengennya apa aja nih. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apakah ada kebutuhan? Pertama yang ditanya, apakah ada kebutuhan pengolahan data dengan aplikasi khusus? Nah, bila ada nih, maka kita tentuin nih sistem operasi dapat dilihat berdasarkan aplikasi khusus tersebut. Jadi setelah kita lihat, jadi jangan kebalik, jangan kita menentukan sistem operasinya dulu, tapi kita tentukan dulu user itu butuh aplikasi khusus apa aja. Setelah itu baru kita cari sistem operasinya apa nih yang mau untuk menjalankan aplikasi tersebut. Karena misalnya sistem operasi Windows, misalnya ada aplikasi di sistem operasi Linux itu tidak bisa dijalankan di sistem operasi Windows. Begitupun sebaliknya, maupun macOS dan lain-lain. Yang kedua, apakah aplikasi-aplikasi tersebut mendukung lingkungan multi-user atau user tunggal? Multi-user itu maksudnya dia banyak yang menggunakan. Terus user tunggal dia sendiri. Ini dapat menentukan nih apakah akan diinstal di komputer server atau klien. Selain itu, ini dapat digunakan untuk menentukan bagaimana dari pengolahan data nanti yang bisa disimpan di server. Yang ketiga, apakah ada data file yang dibagi di dalam jaringan? Jika ada, maka sebaiknya menggunakan sistem operasi jaringan yang mampu menjaga kompatibilitas format datanya. Biasanya kalau sistem operasi jaringan itu kan menggunakan Linux. Kalau Windows masalah keamanan data dan lain-lainnya masih agak kurang. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kalian lihat di TV, lihat di film-film, misalnya film hacker atau apapun, biasanya kalau misalnya dia mau menghack sebuah jaringan itu kan kalian bisa lihat. Nah, itu sistem operasinya apa? Nah, itu sistem operasinya di situ adalah menggunakan Linux. Jarang banget kalian bisa lihat di film-film itu, jarang banget yang menggunakan pakai Windows. Oke, cukup sekian dari Bapak pertemuan hari ini Bapak akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.